Yohanes dikandung ibu secara biologis. Pasti mustahil. Karena nubuat malaikat, maka sejak dalam kandungan ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan peristiwa itu berdampak bagi banyak orang, membuat sukacita, membawa orang kembali kepada Tuhan, mendamaikan hubungan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 19 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, kelahiran putramu menyatakan kemuliaanmu kepada dunia. Semoga misteri penjelamaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 5 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria, dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah, serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya."
Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini memperlihatkan kisah awal yang relevan untuk menyiapkan kedatangan tokoh besar, yaitu Yesus Kristus. Penginjil Lukas dengan sengaja menempatkan kisah ini sebagai pengantar kisah kelahiran Yesus, bertujuan menyajikan sejarah kekristenan awal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisah kelahiran Yohanes sekaligus meneguhkan iman kita akan Yesus, bahwa bagi Allah semuanya akan terjadi. Demikian pula kelahiran Yohanes yang di luar nalar dunia, tetapi mungkin bagi Allah. Elisabetlah yang pertama kali mengimani peristiwa ini. Renungan harian Yohanes dikandung Kamis 19 Desember, ibu secara Pekan biologis Advent yang ketiga. pasti mustahil. Karena nubuat malaikat, maka sejak dalam kandungan ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan peristiwa itu berdampak bagi banyak orang, membuat sukacita, membawa orang kembali kepada Tuhan, mendamaikan hubungan di dalam keluarga. Pendek kata, mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Advent adalah masa mempersiapkan kedatangan Kristus sebagai pemimpin dalam diri kita. Kedatangan Tuhan hendaknya membuat kita menjadi pribadi yang membawa kabar baik, membawa orang lain berjumpa dengan Allah, dan keluarga menjadi damai. Hati kita akan memimpin hidup kita kepada kebenaran ketika hati kita ini terbuka pada kehendak Roh dan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Itulah makna gereja sebagai sakramen dunia. Hadir dalam pelayanan, kebenaran, persaudaraan, belas kasih, dan menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang kepada Yesus, Sang kebenaran sejati itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk menjadi jalan, menjadi saluran rahmat Tuhan untuk sesama kita. Ya Bapa, bersihkanlah hati kami untuk menyambut kelahiran Putra-Mu. Pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Tak ada makhluk yang mulia
sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Jikalau jatuh dalam dosa dan padar sinar jiwaku, semoga kami kau antarkan kepada Yesus Putramu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.